Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua di kanal YouTube Pak Ahmad, kali ini kita mulai lagi sesi debar ya, dengerin barengin pakar. Saya Ahmad Utomo, dosen di program Magister Biomedik Universitas Yarsi. Kali ini kedatangan dua tamu penting ini ya. Nanti kedua tamu ini akan bercerita ya tentang isu yang terbaru terkait Omikron. Ini apa lagi ini Omikron, kan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Yang pertama adalah Dr. Dirga dan yang kedua adalah Dr. Tonang. Nah, mangga saya persilakan Dr. Dirga untuk memperkenalkan diri ke Sobat Debar ini. Silakan Dr. Terima kasih Pak Ahmad, Sobat Debar. Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Saktirambe, dokter spesialis penyakit dalam, sehari-hari merawat pasien COVID-19. Kebetulan saya juga dulu pernah menempuh pendidikan di bidang vaksinologi di University of Siena, Italia. Itu Pak. Ya. Ya, terima kasih Dr. Dirga. Dan Dr. Dirga tidak ada konflik kepentingan, Dok? Pemegang saham di perusahaan vaksin? Enggak ada. Tidak ada. Ya. Ini ya, catat ya teman-teman ya, tidak ada konflik kepentingan nih kami. Silakan Dr. Tonang. Terima kasih. Selamat malam Pak Ahmad, Dr. Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tonang Dwi Ardianto. Sehari-hari saya seorang clinical pathologist di bidang khusus bidang imunologi, dan juga saya bekerja sebagai salah seorang manajemen rumah sakit ya, di Indonesia ini. Dan tadi betul, tidak ada konflik kepentingan, saya tidak punya saham, tidak punya posisi apapun terkait dengan produsen vaksin. Demikian, semoga Pak Ahmad. Ya, terima kasih Dr. Tonang. Baik, rekan-rekan sekalian, karena sekarang ini lagi musimnya di mana-mana ya, media sosial, di koran gitu kan, ngomongin banyak Omikron. Bahkan sekarang ada namanya anaknya Omikron gitu ya. Namanya sudah mulai bertambah lagi gitu. Nah, tapi pertanyaan dasarnya ya kita awali dulu. Sebetulnya ini kan masih COVID ya. Ke Dr. Dirga, apa ya urgensinya untuk mengetahui apa ini ke Omikron kah, dulu kita namanya Delta kah? Kenapa sih nggak cukup dibilang ya ini kan masih COVID gitu? Kenapa sih harus dikasih nama lagi, malah bikin bingung gitu? Karena nanti takutnya abjadnya habis, nanti abjad Yunaninya gitu. Monggo Iya. Dok. Jadi memang secara alamiah itu kan virus itu akan terus bermutasi ya. Setiap dia menginfeksi manusia atau orang yang baru, kemungkinan untuk terus bermutasi ada. Mutasi itu tidak selalu menguntungkan virus sebetulnya. Mutasi tidak selalu berarti negatif, karena kalau kita dengar kata mutasi, biasanya konotasi selalu negatif. Walaupun demikian, betul, kadang-kadang mutasi itu merugikan manusia. Seperti yang sekarang ya. Nah, mutasi itu melahirkan berbagai macam varian. Ada alfa, beta, delta, sekarang dengan Omikron. Kenapa mesti dibedakan ya? Tidak semua mutasi itu punya signifikansi, punya kepentingan gitu ya. Kenapa mesti diperhatikan? Tapi begitu terdeteksi bahwa ada suatu varian baru yang mungkin daya tularnya lebih cepat ya, mungkin keparahannya lebih tinggi. Nah, itu harus kita perhatikan. Karena tentu berpotensi memicu terjadinya lonjakan kasus, terjadinya kematian yang banyak. Kita belajar betul kemarin Juni-Juli di Indonesia dengan varian Delta ya, yang meninggal banyak sekali, yang sakit banyak sekali, rumah sakit kolaps. Dan tentu kita tidak ingin demikian. Makanya dengan varian Omikron ini saya ingat betul akhir November ya, tanggal 20-an November, dalam satu kali rapat itu WHO di Jenewa memutuskan langsung ini sebagai variant of concern. Karena laporan dari Afrika Selatan, dari Botswana itu jelas sekali bahwa ada jenis baru, ada varian baru yang penyebarannya itu cepat sekali di masyarakat, Pak Ahmad. Oke. Nah, Dr. Tonang, ini yang varian Omikron ini sebetulnya deteksinya gimana sih? Yang lab yang sekarang ini masih bisa kan dia mengenal sebagai COVID, atau emang sebetulnya perlu nih cara khusus untuk membedakan Omikron dengan yang mungkin yang lainnya, Delta? Ya, iya, tadi saya malah nambah sedikit dari Dr. Dirga. Jadi betul mutasi itu kalau diukur itu ada yang membuat persentase. Jadi ada mutasi yang sebetulnya seperti nothing goes on. Jadi udah ya udah biasa aja gitu. Ada juga mutasi yang justru merugikan virus, dia lebih cepat mati. Itu juga ada. Itu tentu bagi kita nggak masalah. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang berpotensi jadi masalah cuma sekitar 2% gitu ya begitu. Hanya 2% tadi yang jadi masalah Dr. Dirga sampaikan tadi sebagai variant of concern karena memiliki impact yang nyata untuk kita gitu. Nah, terkait dengan soal deteksi, kita include-kan dulu tes PCR yang kita punya selama ini sampai saat ini masih mampu mendeteksi semua COVID.
dari semua varian. Begitu yang kita pegang. Ya, hanya maka orang tanya apakah ini Omicron atau bukan, itu yang PCR biasa belum bisa menjawab. Tapi dia tetap bisa mendeteksi COVID. Jadi seandainya ada orang kena COVID yang itu karena varian Omicron, tetap akan positif dengan PCR biasa. Itu yang saya sampaikan dulu. Nah, beberapa hari ini orang mungkin mengenal ada yang namanya PCR dengan primer khusus, namanya katanya SGTF ya. Jadi S gene target failure. Artinya mudahnya kan kalau dia virusnya ini mestinya kalau satu paket ya ketemu yang lain, S juga ketemu kan begitu. Ini ketemu dari bagian yang lain dari virus, tetapi S-nya kok malah tidak. Nah, ini kemudian berarti S-nya ini diduga ada mutasi, begitu kan? Nah, inilah dia dianggap ini merupakan ke arah Omicron, seperti dengan probable itu. Kemudian ada juga yang membuat reagen khusus, berisi primer khusus yang dia memang membuat sandinya itu dari gen S yang memang berisi mutasi Omicron. Okay. Nah, ini dibalik, berarti kalau ketemu S dengan yang reagen khusus ini semakin kuat lagi, arahnya memang ke arah Omicron. Tapi seperti tadi Pak Ahmad sampaikan, katanya muncul anaknya. Sebenarnya memang dari awal dulu sebetulnya kita tahu ada dua sebetulnya kan di Omicron ini, ada yang BA1 dan BA2. Nah, kebetulan reagen yang dibuat itu memang untuk BA1-nya oke, cocok, tapi untuk BA2-nya ini ternyata tidak selalu cocok. Sehingga walaupun sudah menggunakan PCR yang menggunakan primer khusus bisa mendeteksi Omicron, kalaupun ternyata dia tidak terdeteksi, tapi kita klinisnya yakin sekali nih, kuat sekali arahnya ke Omicron. Ya tetap kita teruskan dengan menggunakan genome sequencing. Maka dapat juga terjadi walaupun SGTF-nya itu atau primer yang khusus itu ternyata tidak mendeteksi Omicron, tetap bisa juga terdeteksi Omicron juga bisa. Seperti demikian ini. Nah, bagaimana dengan antigen? Antigen ini menggunakan target dari protein N. Sejauh ini protein N memang juga ada mutasi, tapi belum signifikan mengubah, sehingga dia tetap bisa mendeteksi. Maka bahasa kita hari ini adalah semua orang kena COVID tetap bisa deteksi dengan PCR dan antigen. Tentu pada window time masing-masing ya, begitu ya, masing-masing. Nah, hanya untuk mengatakan ini Omicron atau bukan, itu perlu yang kita teruskan dengan baik menggunakan beberapa primer khusus yang PCR, maupun kita juga gunakan yang konfirmasi dengan genome sequencing. Demikian, Pak Ahmad. Ya, tapi secara praktis gitu ya. Tadi Dokter Tono sempat mengatakan klinisinya tuh sempat yakin gitu. Nah ini ke Dokter Dirga nih, klinisi sampai yakin ini kayaknya Omicron. Memang beda ya dok? Penanganannya ini pasien kena Omicron atau Delta gitu? Penanganannya sama ya, karena kita kan menangani berdasarkan derajat keparahan. Ya, juga ada panduannya kapan itu COVID ringan, sedang, berat, dan nggak dibedakan mau Delta mau Omicron tidak. Yang berdasarkan gitu. Keparahan klinisnya gitu yang kita lihat ya. Cuman memang kita bisa lihat data-data dari beberapa negara yang sudah lebih dulu mengalami gelombang Omicron ini. Contohnya Inggris, di sana ada namanya Joe COVID Study. Jadi orang-orang yang kena Omicron itu ya terkonfirmasi Omicron, mereka melaporkan diri. Nah, hasilnya adalah hanya sekitar 50% yang mengalami gejala klasik COVID ya, yang batuk, demam, anosmia itu pada Omicron. Kalau kita lihat mayoritas justru gejalanya gejala infeksi saluran nafas bagian atas, batuk pilek, sakit tenggorokan, ya kira-kira begitulah gitu. Nah, anosmianya Delta itu memang jauh lebih jelas, lebih banyak daripada anosmianya kehilangan ini ya, daya penciuman ya. Nah itu kira-kira secara saya kalau dari sisi klinisi sebagai dokter sebetulnya sih nggak terlalu punya urgensi untuk membedakan ini Omicron atau bukan. Apalagi dengan situasi yang sekarang kita lihat di Jakarta paling nggak varian dominan itu sudah varian Omicron sebetulnya. Tapi kalau saya boleh share sedikit, ternyata kurang lebih situasinya sama tuh. Jadi waktu Delta kemarin bulan Juni-Juli, pasien yang datang itu kebanyakan pasien yang berat kondisinya Pak Ahmad. Ya, datang ke UGD sudah demam, sesak, saturasi oksigennya turun. Nah, yang sekarang ini yang sedang saya rawat ya, walaupun belum sebanyak waktu Delta, tapi betul mayoritas gejalanya gejala keluhan saluran nafas bagian atas, batuk, pilek, ya, demamnya ringan, ada sakit kepala, nyeri tenggorokan, itu yang dominan. Paru-parunya kita ronsen semua, alhamdulillah nggak ada yang kena gitu ya, paru-parunya aman semua. Dan ya
antara ini memang karena Omikron yang ringan dan juga ada efek nanti karena sudah vaksinasi. Nanti akan kita bahas lagi. Betul, betul. Ya. Ya, jadi kita sepakat memang ini masih COVID ya, masih mengancam saluran nafas kita dan itu bisa menjadi masalah. Nah, tapi kabarnya kan memang kenapa Omikron cepat menjadi variant of concern kan penyebarannya sangat cepat nih. Dokter Tonang, mengingat penyebaran sangat cepat seperti ini, itu kontak telusur gimana nih? Apa kabar nih? Apakah kita mampu nututi ini dengan kemampuan virus yang sangat cepat ini? Masih relevan nggak kontak telusur itu, Dok? Ya, memang kita akui sejak Delta pun kita sudah merasakan bahwa konsep kontak tracing ini berat kita lakukan ya. Karena situasi waktu itu kan juga pastinya banyak waktu Delta dulu. Waktu itu memang sudah mulai vaksinasi, sudah jalan juga, sehingga juga berat. Nah, saat ini menurut saya tambah satu lagi yang buat berat. Yaitu memang kita sudah merasa buat apa sih tracing lagi, sekarang kan mulai gitu kan, sehingga masyarakat pun juga mulai merasa nggak melihat lagi pentingnya di tracing terus mau. Itu juga teman-teman di puskesmas sering mengeluh bahwa di tracing nggak mau gitu ya, surat-surat dari sekarang ini, sehingga akhirnya memang kalau kita hanya mengandalkan konsep telusur menjadikan tidak cukup mampu sensitif untuk mengidentifikasi kasusnya. Nah, akhirnya di situasi seperti ini ya kita mengandalkan apa yang kita sebut ya udah, kalau memang tidak menimbulkan masalah signifikan berarti tidak terdeteksi saat ini. Ya, itu makanya tadi yang sampai ke dokter Dirga di rumah sakit kan ya ada keluhan maupun keluarnya tidak seperti waktu yang Delta dulu ya. Kan mulai ada sekarang yang ke rumah sakit seperti itu. Di luar itu sebenarnya kita punya kekhawatiran banyak yang sudah kena sebetulnya, tapi kebetulan juga tidak menimbulkan gejala yang khas. Mencari kontak erat juga tidak mudah, ya akhirnya lolos juga. Itu yang terjadi. Nah, tentu ini tidak berarti kita seolah terus mengatakan ya sudahlah, malah kebetulan juga nggak begitu. Tapi memang kelihatannya kan memang sistem tracing kita saat ini kan tidak lagi sekokoh yang waktu sebelum Delta, waktu sebelum ada vaksinasi. Sekarang teman-teman di puskesmas sibuk dengan vaksinasi, bebannya juga tinggi, menghadapi masyarakat juga sudah mulai enggan, sudah mulai reluctant ya untuk dilakukan tracing ya kita akui memang itu menjadi kendor saat ini. Ya, kita akhirnya hanya berharap semoga benar bahwa dengan Omikron ini kita berharap minimal persentase untuk jadi berat tidak setinggi waktu Delta, semoga demikian, sehingga nanti ya tidak seberat waktu itu di Juni dulu. Harapan kita saat ini seperti itu, untuk saat ini realistis seperti itu, Pak Ahmad. Ya. Soalnya kan kalau Omikron ini sangat cepat menyebarnya dan ini kayak trennya kan lebih ke arah usia muda juga yang terpapar. Dokter Dirga nih anak-anak nih dok, apalagi kita di PTM gitu ya. Nanti saya akan kembali ke Dokter Tonang mengenai apakah perlu kontak telusur untuk anak-anak nih di sekolah yang terkena gitu ya. Tapi ke Dokter Dirga dulu. Untuk anak-anak gimana sih, apa kabar? Jadi apakah ini karena sangat mudah menyebar, anak-anak juga termasuk yang rentan, gimana dok? Ya, jadi memang pembelajaran tatap muka atau PTM ini memang mendapat kritikan yang luas ya di Indonesia, karena memang anak-anak yang belum divaksinasi pun sudah diminta oleh datang ke sekolah. Padahal dari Ikatan Dokter Indonesia itu meminta sebetulnya anak-anak yang PTM itu harusnya yang sudah lengkap tervaksinasi 2 kali. Yang kedua, sekarang 100% PTM-nya, bukan nggak hybrid lagi ya, jadi nggak separuh online, separuh offline. Dan kita lihat di Jakarta aja misalkan ada 90 sekolah yang ditutup tuh akibat ada outbreak di sekolah masing-masing. Nah, memang betul anak-anak secara umum kalau dibandingkan dengan orang dewasa ya, lagi-lagi dibandingkan dengan orang dewasa, memang betul angka keparahannya ya, kematiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan lebih orang rendah dewasa. pada anak ya? Ya, pada anak. Risikonya lebih rendah itu betul. Tapi memang ada perhatian khusus ya di Indonesia itu kematian keparahannya cukup tinggi, kematiannya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara misalkan. Lalu kalau saya tidak salah ingat 13% ya pasien COVID di Indonesia itu adalah anak-anak. Dan kita tahu juga anak-anak bisa mengalami long COVID, juga bisa mengalami COVID berat ya. Jadi intinya anak-anak pun bisa mengalami COVID yang berat sampai kematian walaupun risikonya tidak seberat pada orang dewasa ya. Termasuk Omikron ini kan juga bisa mengenai anak-anak tentu saja. Jadi memang kita mesti lebih hati-hati, dan saya rasa ya itu suatu situasi yang dinamis. Ada saatnya kalau memang nanti di lapangan situasinya sangat tinggi penularan ya, katakanlah bulan Februari, ya mungkin pemerintah harus betul mempertimbangkan untuk menghentikan ya atau membuat hybrid dulu sekolah PTM ini atau offline ini, Pak Ahmad. Gitu. Ya, makasih. Dokter Tonang, di Solo kan juga saya yakin sudah berjalan ya dok, PTM itu
Kira-kira Sudah jalan. dasar ada nggak? Kalau di Jakarta ini ada sebagian sekolah yang ditutup gitu. Nah, pertanyaan kalau dengan ilmu kontak telusur, Dok, bukannya kita bisa mengisolasi kelas yang terkena saja ya, Dok? Daripada satu sekolah ditutup semua itu gimana, Dok? Menurut Dr. Tonang gimana? Di Solo juga baru aja ada sekolah ya, satu SMP, satu SMA yang ditutup karena ketemunya cukup banyak, belasan orang yang dari antara murid sama gurunya kena. Sebetulnya memang kalau sebelum Omikron ini, ya sampai ke Pak Ahmad ini betul. Jadi kita mulai PTM di Solo, begitu nanti ada kasus maka ya dilakukan tracing. Jadi begitu kasus satu kelas misalkan ada satu yang ketemu ya, langsung kelas itu diliburkan dulu, gitu kan, terus kita lakukan tracing. Baik terhadap teman-temannya yang di satu kelas itu maupun juga terhadap keluarganya dari yang sakit tadi. Itu udah jalan. Keluarganya itu. juga. Ya, keluarganya dari pasien yang anak yang tadi, keluarganya juga kita tes begitu. Kebetulan waktu itu sekitar di bulan Oktober, November itu kebetulan kok satu kena, yang lain tidak ada yang kena gitu. Keluarganya juga enggak ya, mungkin memang situasi beda waktu itu ya. Nah sekarang ini di Omikron ini kemarin ketika ada satu sekolah tadi akhirnya menyebar, ternyata karena jadi banyak yang ketemu. Akhirnya dihentikan sekolah itu. Tapi memang soal PTM ini memang kita jadikan soal rem sama gas ya. Di beberapa daerah memang terus terang kalau kita meneruskan dengan konsep daring itu juga berat terus terang bagi anak-anak. Karena tentu sumber daya mereka untuk bisa mengikuti secara daring juga tidak semua sama. Saya berpendapat memang ini harus sangat-sangat lokal ya keputusannya. Bisa terjadi bahwa sekolah ini boleh masuk, ini mungkin tidak, karena memang situasi juga beda-beda. Karena itu sebetulnya kita kembali waktu di tahun 2020 ke 2021 itu ada satu kebijakan yang bagus waktu dari kementerian, yaitu serahkan kepada masing-masing sekolah. Itu kan, itu kan. Jadi apa keputusan Pemda, Pemkop sama Pemkap, dan turun ke sekolah sama komite, dan turun pada orang tua. Sehingga ada pilihan bagi mereka. Termasuk misalkan orang tua mengatakan bahwa saya nggak boleh ikut PTM, ya sudah, tapi resikonya tahu persis kan begitu kan. Nah ini mungkin itu satu opsi yang bisa kita kedepankan supaya nanti akhirnya kalaupun kita putuskan untuk PTM itu ya baik sekolah, orang tua juga sama-sama paham gitu. Kalau sekarang ini kan itu kesan seolah-olah kan dipaksakan semua harus PTM. Padahal mungkin ada orang tua yang masih keberatan. Ya barangkali bagi sebagian orang tua yang keberatan, tapi dia punya sumber daya, ya bisa aja nggak PTM, tapi mungkin dia punya cara lain untuk menjaga anaknya tetap bisa mengikuti kan juga mungkin caranya itu monggo. Nah itu mungkin lebih realistis untuk saat ini. Dan dengan demikian memang ya tidak bisa kita samakan misalnya bahwa Jakarta bagaimana, Solo bagaimana, memang akan ada beda. Bahkan Solo dengan sekitar Solo bisa juga beda. Ya kan? Capaian vaksinasi Solo bagaimana, sekitar Solo bagaimana, juga beda-beda terserah kondisinya. Kalau udah bicara mengenai tadi resources untuk bisa mengikuti secara daring kan, ya kalau kita agak keluar dari Solo aja kan juga sudah kelihatan berat itu bagi anak-anak orang tua untuk bisa daring kan. Sumber daya artinya itu teknologinya, alat gadgetnya juga berpengaruh sekali, sehingga memang pilihan untuk PTM itu pilihan yang berat diputuskan, bukan semata-mata harus PTM atau tidak, tapi memang pertimbangannya banyak. Nah, karena itulah maka cocokkan menjadi satu sifatnya betul-betul sangat lokal betul. Artinya setiap sekolah bisa buat keputusan yang bisa beda dengan sekitarnya. Itu saya kira lebih realistis. Gitu Pak Ahmad. Terima kasih. Dan tadi disampaikan mengenai vaksin juga ya, Dr. Dirga juga berharap sebetulnya kalau mau PTM juga vaksin dulu gitu. Tapi ini yang juga lagi topik yang hangat yang mengenai vaksin ini, apalagi terkait Omikron. Sekarang datanya sudah muncul, ada 3 orang meninggal ya karena Omikron. Jadi kalau dulu itu di sekitar awal Januari ini mild, apalagi mungkin tadinya flu pilek ya, Dirga ya. Tapi sekarang kita sudah punya 3 kasus meninggal karena Omikron. Jadi betul-betul diidentifikasi Omikron. Dan ini menarik ini. Jadi 3 ini perwakilannya masing-masing. Yang satu belum divaksin, ya, dan itu konsisten ya dengan data bahwa emang ini kayak pandemi ada yang unvaccinated. Tapi yang menarik yang 2 lainnya nih dok. Yang kedua dia sudah vaksin 2 kali. Dan yang ketiga dia bahkan sudah booster gitu. Nah ini bisa tolong dijelaskan, apalagi sekarang ini lagi ramai juga nih. Wah ini kita setiap ada varian baru booster. Ini kapan selesainya seperti gitu? Jangan-jangan ini ada bisnis vaksin bermain di sini gitu ya dok. Nah monggo dok, gimana sih analisa ilmunya gimana? Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi betul per hari ini kita dapat keterangannya ada 3 pasien Indonesia yang mengalami kematian, pasien Omikron. Jadi tadi betul satu usia supaya nggak salah saya bacakan 64 tahun, komorbidnya jantung, sakit gula dan belum divaksinasi ya. Yang kedua 54 tahun, belum lansia nih, punya komorbid dan sudah divaksinasi 2 kali.
Yang ketiga, lansia 78 tahun, sudah vaksinasi booster ya 3 kali, dan punya komorbid jantung. Nah, memang ini di masyarakat menimbulkan persepsi. Lah kalau udah divaksinasi kok meninggal juga gitu kira-kira ya? Karena memang harapannya masyarakat kan terhadap vaksin itu tinggi sekali. Bahkan kalau bisa, kalau udah vaksinasi nggak kena COVID lah gitu ya. Itu harapan masyarakat. Jadi saya perlu sampaikan bahwa vaksin itu memang sudah katakanlah tidak lagi efektif dalam mencegah infeksi. Ya, artinya semua orang yang sudah divaksinasi itu masih bisa kena COVID, termasuk Omikron. Tapi alhamdulillah sampai hari ini vaksin itu masih efektif mencegah COVID yang berat. Artinya kita masuk di rumah sakit, dirawat, masuk ICU pakai ventilator, termasuk kematian akibat COVID itu masih sangat efektif. Ya. Kalau saya boleh bacakan datanya, saya merangkum dari beberapa studi, memang pada situasi Omikron ini efektivitas vaksin itu menurun dibandingkan dengan Delta bahkannya. Jadi efektivitas vaksin dalam mencegah COVID yang berat pada Omikron itu bergeser 44 sampai 57% tanpa booster. 44 tanpa booster ya. 44 sampai 50 tanpa booster. Begitu di booster diberikan suntikan yang ketiga, efektivitasnya naik 83 sampai 90%, hampir 2 kali lipatnya ya, untuk mencegah COVID yang berat. Nah, terkait tadi ada ini vaksin apa aja atau vaksin tertentu yang tadi dokter sebutkan? Vaksin apa saja, tapi memang penelitiannya mayoritas vaksin mRNA ya, Pfizer dan Moderna yang memang kita anggap efektivitasnya mungkin paling baik selama ini dari hasil penelitian ya. Nah, terkait tadi 3 kematian di Indonesia, tentu kita tidak bisa lantas menyimpulkan, wah kalau udah vaksinasi aja bisa meninggal, berarti vaksinasi tidak penting gitu ya. Nah, jangan begitu, karena begini, lagi-lagi kita harus melihatnya memang berdasarkan risiko ya. Jadi kita nggak melihatnya hitam dan putih 1 dan 2. Nah, kita bisa melihat belajar dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengalami gelombang Omikron. Tadi data-data tadi itu dari negara yang sudah mengalami Omikron. Dibandingkan yang meninggal karena Omikron dan sudah vaksinasi berapa? Yang meninggal karena Omikron dan belum vaksinasi berapa? Nah, tadi itu lahirlah angka-angka tadi ya. Jadi sampai hari ini teman-teman, alhamdulillah ya, vaksin COVID yang memang sebetulnya dibuat dengan menggunakan varian yang awal sekali, itu alhamdulillah masih efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk pada Omikron. Ya, dan kita mengharapkan begitu ya, maksudnya tetap terjaga. Nah, inilah juga menekankan urgensi vaksinasi ya, dan hari ini ada kebijakan baru di Indonesia. Siapapun usia 18 tahun ke atas, kalau sudah 6 bulan lebih vaksinasi yang kedua dan punya tiket di aplikasi Peduli Lindungi, berapapun usianya ya, lansia atau lansia itu boleh vaksinasi. Jadi kalau kita udah punya kesempatan, kita berhak, ayo daftarkan diri, Pak Ahmad. Sebagai salah satu upaya ikhtiar untuk meningkatkan kekebalan kita itu. Ini menarik dok, karena kan memang biasanya masyarakat melihat 1-2 kasus lalu membuat generalisasi dok ya. Tapi tadi memang Dr. Dirga menekankan kita harus lihat data secara keseluruhan. Gitu ya. Kalau dari rumah sakit sih, kalau di luar negeri emang kayaknya di Brazil sekarang aja sudah mulai tinggi banget. Memang kebanyakan yang masuk gejala berat yang belum divaksin. Betul. Atau vaksinnya belum lengkap ya. Nah sementara di Indonesia juga kayaknya cakupan vaksin berapa dok? Yang cakupan 2 komplit aja, itu sudah 70% belum? Tuh, sampai lupa ya. Coba kita lihat. Baru 46 sekitar itu. 46 yang double, yang sudah lengkap aja ya, belum booster nih berarti ya. Kalau angka dari Kemenkes resmi 60% untuk tenang ya, total vaksinasi yang kedua. Karena dia menghitung kesasaran. Kalau ke populasi 46%, kalau kita menghitung kesasaran yang target sasaran yang 208 memang betul 66%. Gitu. Jadi masih relatif rendah sebetulnya kalau kita melihat persentase dengan cakupan penduduk kita gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi Dokter Dirga katakan semua juga sudah mendapatkan tiket, nanti khawatirnya nggak cukup nanti untuk yang mengejar vaksin yang standar bagaimana itu dok? Jadi memang dilematis atau gimana nih? Memang betul ya. Jadi tetap meningkatkan atau melengkapi cakupan vaksinasi 1 dan 2 itu penting sekali. Jadi bukan berarti karena kita mengejar booster, jadi kita tidak mengurusi atau tidak mempedulikan teman-teman kita yang belum vaksinasi atau yang belum lengkap vaksinasi ya. Tetap konsep vaksinasi itu makin banyak orang yang divaksinasi, makin luas yang divaksinasi itu makin baik.
Jadi ketimbang ada 10 orang yang divaksinasi 3 kali, 4 kali, itu jauh lebih baik kalau ada 100 orang yang divaksinasi 2 kali lengkap gitu misalkan. Ya, jadi tetap itu konsepnya gitu. Memperluas perlindungan atau pagarnya itu diperluas dengan vaksinasi 2 kali. Kalau untuk vaksinasi booster itu meninggikan gitu, pagarnya dibuat lebih tinggi lagi, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman, tapi tadi kematian itu menunjukkan, Mbak, kita menyadari kok tidak ada obat, tidak ada vaksin yang efektif 100%. Kita selalu bilang gitu ya, jadi nggak ada vaksin obat ajaib gitu, tidak ada. Oleh karena itu kan vaksinasi tidak pernah berdiri sendiri. Vaksinasi sebagai upaya preventif selalu harus bersama dengan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Yang kedua, pelajaran. Kita tahu bahwa respons respons tubuh orang itu terhadap vaksinasi beda-beda. Kalau kita orang dewasa, muda, sehat, responsnya akan optimal. Antibodinya kuat, antibodinya tinggi. Tapi begitu disuntikan kepada lansia atau orang-orang dengan punya komorbid, kita sudah tahu secara medis, secara fisiologis itu antibodinya tidak sekuat orang dewasa. Perlindungannya juga berarti lebih rendah lagi. Itu juga yang bisa menjelaskan kenapa tadi para pasien kita yang meninggal itu walaupun sudah vaksinasi, tapi kan tadi tiga-tiganya punya komorbid, Pak Ahmad ya. Jadi memang vaksinnya tidak akan seefektif pada orang yang katakanlah dewasa, muda, sehat gitu kira-kira. Oke, jadi mungkin respon antibodinya sel T-nya nggak sebagus kalau dia tidak punya komorbid, Dok ya. Itu juga perlu kita ingat juga di situ. Ya. Oke. Nah, cuma ini mungkin ke Dr. Tonang nih terkait dengan vaksinasi ini kan kita juga tahu data serosurveillance ya, walaupun kita belum dapat publikasinya. Itu di daerah aglomerasi itu 80% sudah ada antibodi gitu ya. Padahal tadi cakupan vaksinasi kita baru 46% gitu kan. Lalu jadi pertanyaan, itu sisanya siapa yang vaksinasi kan gitu ya. Nah, tapi kalaupun nih kita 80% sudah punya antibodi, ini gimana sih, Dok, sebenarnya mengenai antibodi ini? Apakah memang kalau sudah punya antibodi ini ya sudah nggak usah divaksinasi atau gimana? Karena kenyataannya ketika pasien datang ke rumah sakit, apakah memang pasien dicek dulu punya antibodi apa enggak? Soalnya kan tahunya dia vaksin nggak vaksin kan pasti dari Peduli Lindungi kan, bukan berdasarkan ternyata kamu baru punya IgM nih, berarti kamu kayaknya baru aja terinfeksi gitu kan. Tapi kalau punya IgG kayaknya udah pernah. Gimana nih, Dok, sebetulnya mengenai politik antibodi ini sebenarnya? Saya tadi terkesan kalimat yang sering saya ulang di Twitter yang dipakai disampaikan di Twitter juga, tidak ada yang 100% ya. Kalau kita nunggu 100% ya pernah ada soalnya. Nah, cuman memang soal angka ini tadi sedikit sebelum jawab pertanyaan Pak Ahmad, soal angka ini memang gimana ya? Kita harusnya itu berpikirnya memang harus jernih melihat seluruhnya ya. Mau tidak mau memang tidak ada orang yang mengatakan saya mau jadi yang sekian persen itu ya tidak ada yang mau. Tapi kalau kita berpikir luas lagi kan pertanyaan kita, kalau kita mengatakan ada 1-2 orang yang begitu terus kita katakan semua nggak boleh divaksin, apa kita juga sanggup menanggung risiko untuk semua orang juga? Seperti itu yang kita sampaikan begitu. Nah, kembali pertanyaan dari Pak Ahmad tadi. Memang surveillance yang kita punya kan cukup tinggi ya, 86,6%. Di beberapa daerah bahkan ada sampai 90 lebih, seperti Jakarta 90 lebih. Nah, kita memang beberapa publikasi resminya aja yang kita sampaikan begini, antibodi itu satu bagian dari sistem imun. Pertahanan kita itu dibentuk tidak hanya antibodi, tapi juga ada sisi yang selulernya. Nah, antibodi saja memang tentu punya hubungan dengan seberapa kita mampu melawan virus, iya. Tetapi sebetulnya antibodi saja belum cukup mewakili semuanya, gitu kan? Nah, kalau kita mau ideal sekali ya orangnya itu langsung dikasih virus COVID, kuat nggak gitu? Tapi kan nggak mungkin, itu kan nggak etis ya. Langkah kedua, kita coba temukan serum kita dengan virus yang hidup, tapi di laboratorium gitu. Mampu nggak kita menghadang pertumbuhan virus kan begitu? Ini yang lapis kedua yang kita harapkan. Tapi juga ini pelaksanaannya susah karena butuh lab yang security-nya tinggi, kemudian pekerjaannya cukup memakan waktu. Jadi nggak mungkin kita meriksa banyak orang kan nggak mungkin. Bisanya untuk penelitian. Nah, lapis kedua ini sebenarnya yang kita harapkan. Lapis ketiga itu adalah yang sudah kita coba dengan serum kita ketemukan dengan protein S-nya virus COVID. Ini sebenarnya cukup tengah-tengah. Artinya tengah-tengah itu mewakili betul kemampuan serum kita untuk menghadang virus, tapi juga bisa dilaksanakan tanpa harus di BSL-3, tanpa harus di lab yang sangat secure, itu bisa kita lakukan. Hanya memang ini belum cukup berkembang. Ini baru mulai beberapa lab mulai menginisiasi untuk ke sana. Tapi belum. Nah, lapis berikutnya baru kita bicara yang antibodi tadi.
Nah, padahal kita tahu sebetulnya antibodi tadi belum mewakili semuanya sebetulnya. Jadi antibodi tidak secara langsung menggambarkan kemampuan kita seberapa, tidak. Walaupun tentu antibodi punya peran. Nah, susahnya adalah kalau kita bicara misalnya seperti hepatitis B, kita sudah tahu tuh hepatitis B sudah kita ukur, sudah punya pengalaman bertahun-tahun bahwa kalau kita punya anti hepatitis B itu sekian, itu cukup untuk melawan infeksi. Itu sudah ketemu angkanya di sana. Begitu kita nanti diukur, oh, Anda sudah di atas batas ini, oke aman. Oh, Anda bawah ini, oke, kasih booster itu sudah kita tahu. Nah, di dalam COVID ini kita belum punya data itu. Kita belum punya data tentang seberapa antibodi punya correlate of protection ya terhadap korelasi terhadap proteksi terhadap virusnya seberapa. Itu kita juga belum tahu persis berapa sebetulnya kadar minimalnya. Nah, Dok, karena ini situasi sudah 2 tahun loh, Dok. Masa masih belum tahu nih? Ya karena masih bergerak terus. Karena masih bergerak terus nih. Masih ada lagi yang varian-varian baru lagi kan kita belum berani. Jadi sebetulnya waktu Delta menjelang Delta itu sudah ada yang mulai mencoba mengira-ira. Kami membuat estimasi sekian gitu. Tiba-tiba dapat Delta, loh ternyata kok masih belum kuat juga. Karena tarik mundur lagi, belum berani. Kemarin ketika dari Delta sudah mulai turun, ada yang mulai mencoba lagi. Kita coba ngitung-ngitung mana yang kira-kira kekuatan sekian gitu kan. Tapi begitu ini sekarang Omikron muncul lagi, nah belum berani lagi, kan begitu ceritanya. Jadi kalau hepatitis B kan sejak tahun 86 vaksinnya ada, terus bergerak itu kan mutasinya sedikit sekali, sehingga sudah bisa katakan sekian berani begitu. Nah karena kita belum ini saat ini maka memang ya kita tadi hasil serosurveillance mengatakan 86 ini, ya kita bersyukurnya berarti dia sudah punya antibody. Di balik itu dia punya sel memori, itu yang kita syukuri. Artinya kita syukuri adalah seandainya pun nanti antibodi itu pada kadar yang mungkin belum cukup untuk melawan virus COVID ini, tapi sel memori. Ya, sel memori ini yang kita harapkan nanti kalau dia ketemu virus COVID lagi, dia bisa memicu lagi antibodinya naik lagi. Kan begitu. Tadi misalkan Dr. sampaikan setelah kita dengan 2 kali dosis vaksin, ketemu Omikron ternyata turun sekitar 44 sampai sekian persen tadi 50 sekian persen. Begitu diberi booster, ini kan seperti dipancing lagi, dia naik lagi ke atas lagi. Kan begitu yang kita harapkan. Nah, artinya memang memiliki angka surveillance ini tidak semata-mata kita bisa katakan berarti sudah sekian orang kebal, tidak begitu sebetulnya, tidak begitu. Hanya dia punya modal dulu. Gimana itu? Karena kan kalau udah 80% katanya target herd immunity katanya kan 70%. Nah, makanya Dr. ketawa nih Dok, gimana Dok? Ya, karena memang tadi ini kan belum menggambarkan betul kekuatan tadi, tapi tetap kita syukuri karena berarti dia sudah punya cadangan dulu untuk bisa produksi antibodi yang tinggi lagi kan begitu ke sana. Okay. Nah, tadi kembali ke yang kita awal tadi, kalau kita bahas mengenai kemampuan itu kan kita tidak bisa semata-mata melepaskan bahwa ada 1-2 orang yang meninggal karena sudah vaksin, sudah booster. Kan tidak berarti mengatakan nanti vaksin tidak bermanfaat, kan tidak begitu ya. Dan betul tadi bahwa sangat ditentukan betul oleh situasi sekitarnya. Seberapapun kita punya antibodi yang tinggi, tapi sekitar kita itu masih dikeroyok virus yang tinggi, ya kita tetap berat juga kan begitu. Ya. Nah, yang kemarin sempat ramai kan karena CDC memberikan rilis, CDC itu ngomongnya nggak seperti itu, tapi kan ditangkap beritanya kan menjadi seolah-olah kalau seorang penyintas lebih kuat daripada dapat vaksin 2 kali kan, sebenarnya tidak begitu bahasanya di sana. Dia hanya mengatakan bahwa dalam kurun waktu sebelum Delta sebetulnya orang yang divaksin 2 kali itu efektivitasnya tinggi, melebihi yang penyintas sebetulnya, begitu. Dia sudah berjalan, ini masuk ke Delta, dia sudah mulai turun antibodi dari vaksin tadi. Nah, begitu di titik inilah, maka begitu kena lagi ada serangan dari Delta waktu itu, maka yang memang semula penyintas itu segera bisa bentuk lagi kemampuan dia. Yang vaksin ini memang lebih lambat, sehingga akhirnya kan seolah bahwa penyintas lebih kuat daripada yang divaksin saja. Tapi kalau kita bicara secara umum mengenai kelompok yang divaksin, yang tidak divaksin, tetap saja yang tidak divaksin tetap 6 kali lipat lebih berisiko kena infeksi dan 12 kali lipat masuk rumah sakit tetap. Tapi orang ngambil berita cuma satu, yaitu penyintas sudah lebih kuat, tidak perlu divaksin lagi. Ini yang kita luruskan. Tetap yang paling kuat adalah orang yang sudah pernah kena, diberi vaksin itu yang paling kuat. Itu begitu yang kita dapat sampai ini. Nah, ini yang kita sampaikan. Orang tanya lagi, Dok, kenapa Dok kalau orang penyintas dengan dapat vaksin kok yang penyintas lebih kuat untuk menahan infeksi? Tetapi dalam sakitnya paru-paru sebetulnya sama. Jadi ceritanya adalah karena kalau orang divaksin itu kan dapatnya dari intramuskular ya. Beda dengan kalau kita kena virus kan lewatnya saluran nafas. Ya kalau saluran nafas itu kan di sana juga terbentuk antibodi, terbentuk juga sel-sel memori kan begitu. Tapi kalau kita divaksin itu kan cuma di intramuskular, di otot, nanti yang kuat di paru-paru begitu.
Sehingga memang dalam hal mencegah infeksinya lebih kuat yang penyintas, betul, itu logis. Tetapi dalam hal kita menahan terjadinya gejala berat, sebetulnya yang divaksin juga tetap kuat, sama saja kan begitu. Nah ini kita luruskan ya, biar tidak salah paham seolah-olah udah 2 kali tidak perlu vaksin lagi. Ya, Pak Ahmad, silakan. Ya, jadi memang berarti terjadi apa yang disebut dengan waning immunity ya. Jadi tetap ada. Sudah itu sebenarnya terjadi baik penyintas maupun bukan juga sama. Hanya kemarin ada muncul satu penelitian di Italia, pada penyintas ini sudah 18 bulan itu masih terdeteksi antibodi. Tapi dia juga tetap belum bisa mengatakan apakah antibodi terdeteksi ini cukup tidak untuk melawan virus juga enggak. Tapi minimal dia masih mengatakan 18 bulan masih terdeteksi begitu. Dan ketika ini diberi vaksin langsung melonjak tinggi. Begitu yang terakhir kemarin begitu, Pak. Ya, tapi untuk bisa merangkum apa yang dari Dr. Dirga juga sampaikan, kalau dia komorbid, memang mungkin waning lebih cepat kali dok ya, dan mungkin ya apapun kan kita ada komorbid kan kemampuan dia untuk merespon pembentukan antibodi maupun juga sel memori tetap akan beda dengan yang memang posisinya masih posisi seger ya, tetap itu saya kira logis sekali demikian. Nah ya kadang-kadang teman-teman di lapangan itu kan ini apa-apa kok dikatakan karena komorbid ya, inilah yang kadang-kadang kita balik. Dulu waktu kita itu awal-awal kan kalau ada orang meninggal kan kita juga bilang itu bukan karena COVID itu, karena komorbid kan begitu kan. Sekarang setelah ada vaksin, ada meninggal itu karena vaksin itu. Nah ini kan sebenarnya nggak fair juga. Ya kita sama-sama memang tentu setiap kasus itu harus ditelusuri betul sehingga kita tidak bisa memastikan betul sebelum ada penelusuran kan begitu masalahnya. Gitu Pak Ahmad. Ya memang mengenai antibodi ini agak rumit ya, soalnya kan mungkin kita tidak hanya melihat total antibodi, tapi harusnya kan yang neutralizing antibodi. Betul, maka tadi kan yang lapis kedua tadi. Betul. Nah, cuma saya kadang mikir ya, kan teman-teman yang tidak suka divaksin kan banyak ya, dan apalagi kabarnya kemarin itu ada demo di depan Kemenkes yang penolakan masif gitu. Dr. Dirga, kalau misalnya nih untuk bisa nggak kita mengakomodasi, oke lah teman-teman yang nggak mau divaksin. Dia perlu sekolah misalnya gitu ya, dia perlu ngajar, dia perlu kerja. Kira-kira kalau dites antibodinya itu bisa menggantikan posisi vaksin nggak dok? Ya, kalau secara medis ya mungkin pada saat dites itu ya kemudian antibodinya tinggi ya kita bisa bilang bisa, dia punya perlindungan. Tapi tadi kan baik antibodi yang divaksinasi atau antibodi orang yang sakit kan dinamis, suatu saat akan turun dan tetap rekomendasinya adalah para penyintas yang punya antibodi tetap untuk divaksinasi. Nah, saya mau minjem Dr. Tonang nih, perkataan Dr. Tonang bahan kuliahnya beliau ya. Jadi ada 3 manfaat orang yang divaksinasi. Ya. Yang pertama, dirinya sendiri itu terhindar dari COVID yang berat, ya karena punya antibodi gitu. Yang kedua, kalau sampai dia terinfeksi COVID, kalau sudah vaksinasi, durasi sakitnya itu jauh lebih singkat daripada orang yang tidak divaksinasi. Jadi kalau yang satu mungkin 3-5 hari, yang satu bisa 7-14 hari, katakan begitu, ya karena sudah punya antibodi. Yang ketiga ini yang penting sekali, manfaat untuk orang lain. Jadi orang yang sudah divaksinasi, kalau dia terinfeksi karena sudah punya antibodi, maka jumlah virus di tubuhnya itu jauh lebih rendah daripada orang yang belum vaksinasi. Karena jumlah virus di tubuhnya lebih rendah, di saluran nafasnya lebih rendah, maka kemungkinan untuk menularkan ke orang lain juga lebih kecil. Ya, jadi ini vaksinasi selain untuk diri sendiri juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau yang berhubungan dengan orang banyak tadi, tenaga pendidik segala macamnya, saya sangat menganjurkan ayo teman-teman tidak usah, maksudnya kita udah punya data yang sangat jelas sekali sekarang ya, jutaan orang vaksinasi di seluruh dunia. Alhamdulillah vaksin itu aman, alhamdulillah vaksin itu efektif. Ada KIPI betul, tapi kita selalu komunikasikan ya KIPI itu begini dan tidak perlu panik. Alhamdulillah sampai hari ini di Indonesia tidak ada satupun kematian yang terkonfirmasi karena vaksin, itu tidak ada. Itu rilis dari Komnas KIPI gitu. Jadi nggak ada kematian yang meninggal disebabkan langsung oleh vaksin, itu tidak ada. Alhamdulillah gitu ya. Jadi itu vaksin aman. Kalau ada demam, batuk, nyeri tenggorok, nyeri di bekas suntikan, sumeng, sakit kepala, lemes, lapar, ngantuk, itu wajar sekali. Itu tanda vaksinnya bekerja walaupun memang tidak nyaman, tidak perlu khawatir, teman-teman. Gitu. Ya, terima kasih Dr. Dirga, ini penekanan yang luar biasa ya, karena emang kalau kita di media itu kan, apalagi yang kasus Jombang anak-anak gitu ya, itu kan selalu diangkat terus itu dok, wah ini vaksin membunuhmu gitu. Ya sama juga sih seperti kayak yang meninggal itu meninggal di rumah sakit gitu. Apakah kesalahan SOP?
Iya, Jadi ya SOP lagi ya. ya jadi itu apa namanya, emang mungkin karena pemahaman statistiknya juga tidak pas ya. Karena kenyataannya kan yang masuk rumah sakit itu kan bukan berarti yang semua yang masuk rumah sakit meninggal semua kan. Toh ada yang banyak yang sembuh juga sebetulnya gitu. Tapi ini mungkin tantangan kita dalam edukasi ya, Dok ya. Ya, Dok, ini mungkin di sekitar 10 menit terakhir ya dalam perbincangan kita. Ini sebentar lagi kan Ramadan ya. Nah, setelah Ramadan kita mau Lebaran gitu ya. Nah, ini mungkin saya ke Dr. Dirga dulu nih, Dok. Kita dengar dari pemerintah mengeluarkan semacam prediksi ya. Tapi saya berharap prediksinya juga keliru kalau bisa gitu. Tapi sebenarnya gimana sih, Dok? Apakah nanti kita bisa mudik nggak gitu? Nah, ini sekaligus saran nih dari perspektif Dr. Dirga terhadap teman-teman bagaimana menghadapi ini menjelang Lebaran ini. Ada anggapan sinis ya di media sosial gitu. Ini kok setiap jelang Ramadan, jelang Lebaran, jelang mudik, COVID ini kok naik gitu. Jangan-jangan sengaja dibikin naik, jangan-jangan sengaja ada varian baru ya. Tentu teman-teman tidak demikian ya. Tentu ini kan para ahli ya, Dr. Tonang, Pak Ahmad, kita semua juga kan memantau secara ilmiah lah ya. Kita bisa insya Allah dengan tahulah mana hal-hal yang memang wajar, alamiah, mana yang memang dibuat-buat ya. Memang sampai hari ini kebetulan memang seperti itu polanya. Tapi untuk Omikron kita jangan berkecil hati dulu. Ini belum terjadi. Ya, kemarin Delta udah kita hadapi Juni-Juli. Memang ada prediksi betul nanti Februari, Maret akan terjadi puncak Omikron sehingga kita mungkin nggak bisa taraweh di masjid, nggak bisa. Tentu kita tidak ingin demikian. Masih ada waktu kok. Masih ada waktu untuk mencegah, untuk membalikan prediksi itu gitu ya. Kita berharap sekali lagi seandainya pun kasus itu ada lonjakan di masyarakat, tapi semoga lonjakannya tidak terlalu tinggi, rumah sakit tidak kolaps, yang meninggal tidak banyak ya, kalau bisa mungkin tidak ada gitu. Gimana caranya? Kita koreksi diri kita sendiri dulu aja, kita memperkuat ya. Tadi saya selalu bilang setiap keluar rumah, ayo kita pakai masker lagi. Kita mulai kendor nih kan disiplinnya. Yang kedua, hindari ya, saya bilang hindari, bukan batasi. Hindari berkumpul, buka masker di ruang tertutup yang ramai. Contoh, restoran dan kafe indoor. Ya, yang kedua, misalkan food court mall. Nggak usah dulu pada periode sekarang karena lagi tinggi penularan. Kalau pengen makan, minum, bungkus take away aja. Karena memang sebegitu pentingnya sirkulasi ventilasi udara ketika ada orang-orang yang berkumpul di satu tempat ya. Kalau tertutup itu jauh sekali meningkat risiko penularannya. Yang ketiga mungkin batasi mobilisasi yang nggak penting. Yang mau jalan-jalan ya ditunda dulu lah ya. Nanti kalau udah reda boleh lagi. Yang keempat lengkapi vaksinasi termasuk booster. Dan yang terakhir kalau kita batuk pilek kita harus tes, kita swab. Boleh antigen, boleh PCR, silakan. Tujuannya apa sih? Memutus rantai penularan. Kita insya Allah kalau udah vaksinasi, kita mungkin masih sehat, masih apa, insya Allah kita dengan COVID dan Omikron kita akan bertahan, kita akan survive. Tapi jangan sampai kita nularin ke orang-orang yang rentan, lansia, belum vaksinasi, komorbid. Mereka bisa meninggal ya. Jadi tujuan PCR itu walaupun cuma batuk, pilek, kita swab, untuk tahu, oh saya COVID, saya mesti di rumah isolasi 10-14 hari, supaya saya nggak nularin ke orang lain, kita bisa memutus penularan. Itu Pak Ahmad. Terima kasih Dr. Dirga. Dr. Tonang, ini karena Solo biasanya destinasi utama nih ketika mudik ini. Kesiapan Solo gimana nih seandainya kita mudik, tapi mudiknya pakai prokes loh Dok, gitu. Gimana Dok? Sebelum itu gini, di India itu ada yang memodelkan skenario ya. Di India itu memodelkan skenario dengan suatu asumsi tentang berapa banyak orang yang masih rentan ya. Kalau kita anggap aja dari 30, 60 sampai 100% yang rentan begitu. Mereka membuat model tentang gelombang. Nah, kalau di India itu diperkirakan bahwa semua gelombang tadi baik dengan 30, 60 maupun 100% itu tetap akan berakhir di awal April. Bedanya hanya di ketinggian gelombangnya yang akan lebih tinggi kalau memang jumlah orang yang masih rentan itu semakin tinggi. Kita tentu tidak berharap buruk. Kalau kita sih berharap kalau bisa seperti skenario India itu menurut saya skenario yang kita harapkan. Waktu kita dulu bicara Delta, kita juga mirip India walaupun kita telat, artinya lebih dulu sana kita baru naik ya. Tuh, nah saat ini juga kita lihat
India itu kemarin sudah mulai naik, kita belum. Jadi sekarang kita mulai terasa naiknya, tapi moga-moga sih kita berharap seperti yang disebutkan di India itu moga-moga cocok dengan kita. Tapi semua itu betul kita sampaikan, kita selalu harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk, walaupun kita berharap yang terbaik seperti India tadi. Ya, sampaikan tadi sudah ada 5 langkah, mau tidak mau kita ikuti. Dan yang paling penting terakhir tadi, yaitu bahwa ukuran kita adalah peduli pada orang lain. Kita boleh aja katakanlah menganggap kita sudah nggak peduli, silahkan, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang menularkan pada orang lain. Seperti itu poinnya. Dengan cara ya monggo, mau prokesnya, mau vaksinnya, tapi semua dibungkus dengan kata-kata tadi sehingga kita merasa ini kita lakukan karena kita punya tanggung jawab gitu loh. Boleh aja kita merasa saya nggak butuh ini, saya nggak butuh itu, saya nggak peduli kena sebagainya, tetapi ya kalau Anda yakin tidak jadi sumber bagi orang lain. Nah, kalau itu yang kita pegang, maka akan lebih mudah berusaha untuk kita sama-sama sepakati bahwa tidak ada orang yang ingin dirugikan oleh orang lain. Maka ya jangan pernah jadi orang yang merugikan orang lain, kan begitu. Kata Pak Ahmad. Nah, untuk Solo, sebagaimana memang tahun lalu dan tahun sebelumnya juga, selalu memang Solo ini titik yang tidak mudah. Kita itu kota transit terus terang. Orang kalau mau dari Jakarta mau ke Jawa Timur juga lewat Solo dulu, orang mau kemana lewat Solo dulu, jadi hub-nya di Solo. Satu sisi itu menguntungkan secara ekonomis, tapi dalam situasi hari ini agak berat jadinya. Solo pernah punya penampungan karantina terpusat untuk pemudik, pernah. Kita juga pernah melakukan penyekatan, juga pernah. Sekarang kita juga lakukan dengan membuat di asrama haji itu untuk menyediakan bagi yang harus diisolasi, juga pernah. Nah, untuk saat ini Bang Solo belum ada gerakan khusus untuk mengantisipasi soal mudik ini. Kalau saya merasa kita perlu melihat dulu, nanti sampai pertengahan Februari kayak apa lah. Sekarang dari situ kita bisa punya suatu estimasi yang berdasar untuk mengatakan apakah kita seperti skenario ideal atau kita bagaimana. Sekarang nanti di pertengahan Februari kita bisa mendapatkan lebih banyak data untuk kita bisa estimasi. Tapi semoga memang saya sangat berharap seperti India tadi di awal April sudah sangat rendah. Semoga tidak lagi ada polemik, ada kegaduhan hanya gara-gara ya soal tarawih soal sebagainya. Karena itu sangat tidak nyaman untuk kita semua. Pak Ahmad, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, Dr. Dirga dan Dr. Tonang. Terima kasih atas waktunya, Dr. berdua, ini luar biasa. Sobat Debar, ini kita sudah mendapatkan ini ya pengalaman yang luar biasa mendengarkan dari para pakar ya, pakar di bidang ahlinya. Jadi jangan khawatir ya, kita terus waspada. Kalau saya selalu mengingatkan 3I ya, dengan iman, ilmu, dan imunisasi, jangan lupa. Jadi insya Allah kita akan hadapi ini dengan senyum, jangan lupa ya. Ini akan berakhir. Betul ya, juga tenang akan berakhir ya. Insya Allah akan berakhir. Baik, kalau begitu saya undur diri kepada rekan-rekan semua. Insya Allah kita ketemu lagi di acara Debar yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Ahmad, maturun terdirga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terdirga mana? Diulang dulu Pak, diulang dulu aja. Oh iya, mana ini? Dok? Ya. Oke. Tadi kepencet, sorry. Ya, maaf. Oke, siap. Ya. Bismillah.